Hai teman-teman, kembali lagi di video tugas saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu DNS. Selamat menyaksikannya teman-teman. DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL atau alamat website dengan IP address. Secara teknis, untuk mengakses internet, kamu perlu memasukkan IP address atau alamat websitenya. Tapi, cara ini cukup merepotkan karena kamu harus memasukkan IP address ke setiap website yang ingin kamu kunjungi secara manual. Nah, dengan adanya DNS ini, maka kita semakin dipermudah dengan hanya mengingat nama domain dan memasukkannya ke address bar. Dengan contoh sebagai berikut. Kamu ingin menelusuri Google dan kamu harus memasukkan IP address-nya ke dalam address bar. Tetapi dengan DNS, kamu hanya perlu memasukkan alamat google.com. Nah, setelah kita mengetahui apa itu DNS, sekarang kita masuk ke fungsi DNS. Jadi, fungsi DNS adalah untuk meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kemudian meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address dan dimasukkan. Setelah saya menjelaskan apa itu pengertian dari DNS dan apa itu fungsi dari DNS, kita akan masuk ke manfaat penggunaan DNS. Tentunya lebih mudah untuk berinternet, konsisten dalam penggunaan, mudah dikonfigurasi, dan lebih aman. Jadi, DNS bekerja dalam beberapa langkah melalui sebuah struktur. Yang pertama yaitu query, yaitu permintaan informasi tentang alamat IP sebuah website. Sebagai contoh, kita ingin membuka website google.com menggunakan browser dengan mengetikkan nama domainnya. Pertama, server akan mencari informasi alamat IP di file host yang berfungsi untuk mengarahkan hostel ke alamat IP. Kemudian, jika informasi yang dicari tidak ditemukan, maka server akan mencari di cache pada web browser Internet Service Provider atau ISP, dan setelah itu browser akan menampilkan apa yang kita buka. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis DNS record. Yang pertama, e-record. Berfungsi untuk menyimpan informasi hostname, handshwip atau TTL, dan IP address versi 4. Selanjutnya, triple E record. Berfungsi untuk menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP address versi 6. Nah, sekarang kita bahas MX record, yang berfungsi untuk merekam server SMTP yang khusus untuk saling berkirim email di suatu domain. Nah, selanjutnya kita akan membahas CNAME record. Digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Selanjutnya, NS record. Berfungsi untuk merujuk subdomain pada autoritatif name server yang diinginkan. Selanjutnya, PTR record. Berfungsi untuk memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. CRT record berfungsi untuk sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. SRV record berfungsi untuk menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi seperti priority, name, weight, word, points, dan TTL. TXT record berfungsi untuk membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Dan yang terakhir, SOA record. Bagian ini muncul di awal dokumen DNS Zone, berfungsi untuk merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Semua ini adalah jenis DNS beserta pengertiannya. Nah teman-teman, itu dia tadi pengertian dari sebuah DNS dan cara kerjanya, manfaatnya, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.